Kemudian di sini juga bisa untuk pembuatan pupuk dan lain sebagainya ya. Nah, ini saya kategorikan ini sebagai organik teman-teman ya. Kita masukkan ke keranjang organik. Teman-teman, dengan ikhtiar kita yang sudah memisahkan antara organik dan anorganik, tentunya teman-teman, kita bisa lebih mengurangi sampah yang kita keluarkan atau kita serahkan ke petugas TPS. Bisa membebani biaya pengeluaran, proses di TPS, ataupun pengangkutan ya teman-teman. Nah, di sini saya juga akan membedakan lagi teman-teman, atau akan memisahkan sampah yang organik, yang mudah diurai, dan yang tidak mudah diurai juga. Karena sampah organik di sini ada yang memang pure dia organik, tidak ada kontaminasi dari manusianya, dan juga ada yang sampah organik yang memang sudah melakukan proses sehingga dia mengakibatkan proses penguraiannya menjadi semakin lama teman-teman. Contohnya kertas teman-teman. Di sini kertas itu bahan bakunya memang organik ya, dari tanaman. Namun karena melakukan proses, di sini ada perekatan lem dan lain sebagainya, ada pewarnaan. Nah, sehingga untuk penguraian kertas sendiri itu membutuhkan waktu 2 pekan hingga 6 pekan teman-teman. Bahkan yang paperboard atau misalnya kardus seperti ini itu bisa memakan waktu dari 6 pekan hingga 8 pekan teman-teman. Nah, ini waktunya cukup lama walaupun dalam kategori organik ya teman-teman ya. Beda lagi dengan kondisi seperti daun, ranting pohon, ataupun zat organik yang lainnya, itu akan mudah sekali dimakan oleh mikroorganisme ataupun larva-larva atau cacing ya yang ada di dalam tanah. Nah, ini mudah sekali untuk diurai. Jadi begitu ya, organik pun kita harus memisahkan lagi. Ada kalanya kertas organik yang memang proses penguraiannya cukup lama, ada juga yang memang bisa dengan cepat untuk diurai. Untuk bahan organik seringkali kita temukan di TPS pun teman-teman, kalau misalnya kita tidak mengalokasikan atau kita tidak memilah atau kita tidak memproses, ini bisa menjadi ledakan teman-teman. Karena ketika zat-zat organik ditumpuk di dalam satu gunung sampah, di dalamnya pasti akan timbul bakteri-bakteri anaerob. Di sini bakteri anaerob memakan zat organik bisa menghasilkan gas metan. Jadi fenomena-fenomena TPS yang meledak itu salah satunya adalah adanya zat-zat organik atau sampah organik yang bukannya kita olah dulu, melainkan sampah ini ditumpuk di TPS, tidak terangkat, akhirnya meledak teman-teman. Untuk anorganik teman-teman, contohnya kresek ya, yang banyak sekali kita temukan gitu ya di masyarakat. Kresek ini untuk penguraiannya jauh lebih lama teman-teman, bisa puluhan tahun, bahkan bisa sampai ratusan tahun. Nah, inilah yang memang menumpuk, bahkan di selokan dimanapun juga kita seringkali temukan. Itulah yang memang bisa menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kita ikhtiarkan karena kita sebagai manusia memiliki amanah untuk memakmurkan bumi ya, merawat bumi, mengelolanya. Maka kita ubah mindset kita. Gimana caranya supaya kita ketika membuang sampah, kita harus bertanggung jawab mengenai sampah itu sendiri. Kita bisa memilah, meminimalisir untuk pembuangan sampah. Bahkan bila perlu kita bisa meningkatkan added value-nya dari sampah itu sendiri teman-teman. Yang awalnya kita anggap remeh sampah ya, sampah dibuat apa gitu ya, buang aja deh gitu, banyak sumber penyakit, mendingan daripada kita banyak menimbun sampah, mendingan buang aja. Tapi dengan kita berpikir untuk meningkatkan added value, sampah itu bisa menjadi pendapatan plus ya bagi rumah tangga itu sendiri maupun masyarakat yang mengelolanya. Wah, luar biasa kan?
Dan satu lagi teman-teman, sampah itu adalah potensi yang tidak akan pernah habis. Semua orang pasti mengeluarkan sampah. Teman-teman bangun tidur ke WC mengeluarkan sampah kan? Nah, baik dalam segi urin maupun segi feses. Nah, tapi Masya Allahnya, dunia ini sudah Allah desain sedemikian rupa. Allah menciptakan bakteri aerobik dan anaerobik. Aerobik membutuhkan oksigen sehingga sampah yang bertemu dengan oksigen akan dimakan itu sama bakteri atau mikroorganisme tersebut. Dan sampah yang terkubur di dalam tanah masuk ke dalam septic tank, dalam selokan yang dalam, itu akan ada bakteri anaerobik teman-teman. Bakteri yang hidup tidak menggunakan oksigen. Wah, luar biasa kan? Tapi ending yang keluar itu adalah nutrisi bagi tanaman, pupuk bagi tanaman, tanah akan semakin subur, kemudian air akan semakin jernih. Nah, Masya Allah bukan? Jadi teman-teman, mari kita tafakuri mengenai pemilihan sampah. Kita dengan memilih sampah, kita bisa mengurangi beban petugas sampah, kita bisa mengurangi beban TPS. Kita dengan memilih sampah, kita bisa menghasilkan, mengkonversi sampah itu menjadi barang yang berharga. Dan ini insya Allah akan menghasilkan nilai ibadah bagi teman-teman yang melaksanakannya atau teman-teman yang mengamalkannya. Ini ada hal yang menarik mengenai added value atau nilai tambah. Sampah bisa jadi nilai tambah? Bisa dong. Nah, ini kita akan menerapkan konsep sebenarnya teman-teman, tapi konsepnya simpel banget sebenarnya, yaitu 3R. Reduce, reuse, recycle. Apa itu? Reduce adalah mengurangi tumpukan sampah. Reuse adalah menggunakan kembali. Dan recycle adalah mendaur ulang. Nah, dengan prinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, di sini teman-teman berlaku untuk sampah organik maupun anorganik teman-teman. Sehingga dengan reduce, reuse, recycle, kedepannya kita akan bisa melihat sampah menjadi nilai-nilai yang bermanfaat. Yang pertama, mengurangi tumpukan sampah atau reduce ya. Nah, reduce sendiri di sini sebenarnya kita bisa ikhtiar juga. Bagaimana sih cara kita mengurangi tumpukan sampah? Contohnya teman-teman, mengurangi penggunaan sampah plastik atau kresek ya. Ketika teman-teman berbelanja ke pasar atau ke pasar swalayan yang biasanya teman-teman mengandalkan kresek dari kasir ya. Nah, kita sekarang ubah habit tersebut. Nah, kita bawa deh tas jinjing sendiri. Nah, yang biasanya kita mungkin kalau setiap bulan ibu-ibu yang ke pasar bisa pakai berapa kresek, dengan ini kita bisa kolektifkan belanjaan kita ke sini dan kita bisa pakai lagi di kemudian hari teman-teman. Ketika teman-teman ke pasar juga, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan juga food box seperti ini. Dan ketika teman-teman membeli semacam lauk pauk atau misalnya ikan basah, teman-teman bisa masukkan ke food box ini dan itu bisa mengurangi konsumsi plastik teman-teman. Lalu teman-teman, ketika teman-teman akan beraktivitas di outdoor ya, ataupun di sekolah, kemudian pergi ke kantor atau aktivitas di luar, nah teman-teman bisa menggunakan atau membawa botol minuman sendiri. Ketika teman-teman di rumah, teman-teman isi penuh, kemudian saat beraktivitas, teman-teman bisa minum sampai habis, dan ketika di kantor ada tempat refill untuk minum, teman-teman bisa isi ulang. Itu insya Allah bisa mengurangi sampah-sampah plastik atau botol plastik yang ada di masyarakat nantinya. Yang kedua adalah reuse teman-teman, yaitu menggunakan kembali barang yang kita gunakan sebelumnya. Adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman bisa memanfaatkan kaleng susu kental manis ya. Jadi celengan itu, nah itu konsep dari reuse itu sendiri. Kemudian contoh yang berikutnya adalah botol air mineral jadi pot. Nah semacam ini teman-teman. Ini botol air mineral biasanya kan ditumpuk gitu ya. Saya juga aneh, kayaknya ini bisa deh dipakai untuk kebutuhan yang lain. Nah, karena sekarang saya juga sedang mengembangkan tanaman, jadi
ya akhirnya kita gunakan deh ini untuk pot. Atau teman-teman juga bisa nih jadi tapakannya atau apa ya, atau supportnya. Nah ini supportnya untuk mejanya ya, supaya tanamannya di atas, ini sebagai kakinya supaya kokoh. Bisa aja kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman akan banyak berkreasi juga sebenarnya. Ini mah saya hanya bakunya saya seperti ini. Atau misalnya cup seperti ini digunakan untuk tempat penyemaian tanaman atau pertumbuhan tanaman tomat, kangkung, terong, banyak sekali teman-teman yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan botol-botol seperti ini teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita biasakan membeli sampo atau misalnya sabun cair. Kita sebisa mungkin pakai yang memang bisa direfill teman-teman. Nah itu bisa mengurangi juga sampah-sampah yang kita buang gitu. Jadi kita tinggal beli yang kemasan besar, kemudian kita refill, itu akan berhemat juga untuk sampah-sampah kemasan kecilnya teman-teman. Kemudian tahap yang berikutnya adalah recycle teman-teman. Nah ini recycle ini mengubah suatu benda menjadi benda yang lain, atau mengubah satu bentuk benda menjadi bentuk yang lain teman-teman. Ini ada proses tersendiri teman-teman. Nah ini yang recycle ini pasti teman-teman membutuhkan effort yang memang cukup besar juga yang dikeluarkan, tapi tidak begitu susah teman-teman. Banyak hal-hal yang memang simple yang bisa kita recycle teman-teman. Contohnya semacam kayak bungkus kopi ya, dijadikan kerajinan tangan untuk keranjang buah, atau misalnya tempat untuk pensil dan pulpen. Bahkan ya teman-teman, ada yang untuk bikin baju sampai tas jinjing teman-teman dari bungkus kopi. Nah itu menarik banget kan. Nah itu salah satu recycle. Kemudian ada juga sampah-sampah plastik dijadikan untuk paving block teman-teman. Ada juga yang untuk jadi bata. Wah itu luar biasa. Itu proses-proses recycle. Nah teman-teman, yang biasanya kita namakannya sebagai sampah organik yang bisa kita buang, dengan recycle kita bisa ubah ini menjadi kompos teman-teman. Luar biasa kan? Itulah salah satu contoh dari recycle. Nah teman-teman, dengan reduce recycle, sebenarnya di sini pun kita sudah bisa memanfaatkan dan kita bisa memanage mana yang bisa di reduce, di reuse, dan recycle. Kita bisa mengurangi sampah yang kita buang. Kemudian kita bisa menggunakan kembali sampah yang memang sudah kita buang ya. Kemudian di recycle kita bisa mengkonversi yang awalnya sampah menjadi barang yang berharga teman-teman. Dengan kita sudah mengenal konsep 3R ini, maka kita akan bisa memanage sampah dengan lebih baik teman-teman. Bukan hanya kita memisahkan antara organik dan anorganik, tapi kita juga bisa memisahkan yang lebih lebar lagi teman-teman. Anorganik kita bisa memisahkan antara sampah yang kita tidak mampu untuk menggunakan kembali dan sampah yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan yang lain teman-teman. Dan ini yang organik kita juga bisa membaginya lagi menjadi sampah yang bisa kita gunakan untuk pembuatan pupuk, dan bisa juga kita sampah yang bisa didaur ulang untuk ke proses selanjutnya. Teman-teman, sejatinya kita tidak bisa juga untuk tidak membuang sampah ke TPS. Namun setidaknya kita sudah ada ikhtiar untuk mengurangi volume sampah kita yang kita buang ke TPS. Dan kita sudah berupaya untuk melatih diri kita sendiri. Kita bisa memanage sampah, kita bisa melihat peluang yang awalnya sampah menjadi hal yang bermanfaat. Nah, insya Allah dengan kita mengikhtiarkan konsep seperti ini, kedepannya kita akan minim sampah, mungkin insya Allah ya mendekati zero waste, Masya Allah. Namun kita juga bisa melihat peluang sampah itu sendiri bisa kita gunakan untuk kebermanfaatan untuk keluarga kita maupun masyarakat banyak teman-teman. Oke, cukup sekian untuk ulasan kali ini. Insya Allah mudah teman-teman. Memang di awal berat, tapi insya Allah kesananya akan memudahkan kita dan akan menghasilkan manfaat yang begitu
besar. Jangan lupa kita sama-sama makmurkan bumi, ikhtiar walaupun kecil, tapi insya Allah berbuah pahala teman-teman, dan kebaikan untuk masyarakat banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.